Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Bapak semua. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sehat. Dah sarapan semua? Sudah Pak. Ini Abdur senyum ada apa ini? Lagi bahagia. Oke, alhamdulillah lagi bahagia ya. Oke. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada yang ingin memimpin pembacaan doa? Biar saya, Pak. Baik, boleh silahkan. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, langkah baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin, terima kasih ya. Oke, Ananda Bapak semua sudah tahu tidak apa kegiatan kita pada kali ini? Belum tahu. Oh, belum tahu. Nah, jadi kegiatan kita kali ini itu namanya bimbingan kelompok. Ada yang sudah pernah dengar atau ada yang sudah pernah mengikutinya sebelumnya? Belum. Oh, belumnya. Jadi di sini akan Bapak jelaskan sedikit ya. Nah, bimbingan kelompok ini adalah kegiatan di mana nantinya kita akan membahas topik-topik terkini, entah itu tentang pertemanan, entah itu tentang korupsi dan segala macam. Nah, nantinya kita akan berdiskusi dan saling bertukar pendapat tentang topik-topik yang akan kita bahas. Nah, tujuannya apa, Pak? Ada yang ingin bertanya seperti itu? Ya, tujuannya apa Pak? Oke, nah, jadi tujuannya itu adalah untuk melatih skill komunikasi kita dan melatih Ananda Bapak semua agar berani gitu untuk berpendapat. Oke? Paham semuanya? Nah, di sini nantinya kita akan membahas topik tertentu dan nantinya Ananda Bapak semua jangan ragu-ragu untuk berpendapat ya, saling terbuka saja. Tidak ada pendapat yang salah karena yang salah itu cuman orang yang tidak mau mencoba. Oke, baik. Nah, di sini sudah pada saling mengenal tidak? Belum. Belum. Oh, jadi ini dari kelas-kelas yang berbeda ya? Oke. Sebagai pembuka, Bapak perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, perkenalkan nama Bapak itu Ismailip, Bapak guru BK baru di SMA N8 ini. Salam kenal ya semua. Salam kenal Pak Isma. Oke, boleh silakan panggil Bapak Isma, panggil Bapak Alif, terserah Ananda Bapak ya. Oke, silakan kepada Ananda Bapak semua. Ada yang ingin memperkenalkan? Saya. Oke, boleh Perkenalkan dirinya apa aja Pak? Oke, perkenalkan dirinya, boleh sebutkan nama, kelas gitu aja ya. Ya, singkat aja. Oke. Halo teman-teman semua. Halo. Perkenalkan nama saya Adini Rahayu Aldra. Teman-teman semua dan Bapak bisa panggil saya Dini. Saya berasal dari kelas 11 IPS 5. Oke, halo Dini. Pak, saya Pak. Oke, boleh silahkan. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Kiana, nama biasa dipanggil Kia, saya dari IPA 4. Oke, halo Kia. Oke, ada lagi? Saya Pak. Oke, boleh silahkan. Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Anissa Indrayani, bisa dipanggil Yani, saya dari kelas 11 IPS 1. Oke, halo Yani. Oke, ada lagi? Oke, boleh silahkan. Perkenalkan nama saya Vika Nanda Maulidia, biasa dipanggil Vika dari kelas 11 1. Oke, halo Vika. Oke, terakhir nih. Kenalkan nama saya Ferdiansyah, biasa dipanggil Ansyah dari kelas 12 IPA 5. Oke, halo Oke. Sebenarnya untuk mengenal ini kita tidak bisa untuk sekali dengar aja ya. Jadi untuk mengenal ini kita saling bertahap lah. Bertahap. Jadi kayak kita sering-sering bertemu dan saling berkomunikasi satu sama lain, oke? Oke, di sini nantinya kita akan membahas topiknya itu melalui diskusi kelompok ya Anda Bapak semua. Oke, sebelum kita melanjutkan, bagaimana posisi duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah Pak. Ada yang ingin WC atau ingin minum terlebih dahulu? Sudah. Oke, enggak ya. Oke, sudah bisa kita lanjutkan ya. Sudah Pak. Nah, jadi pada kegiatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang cara berkomunikasi yang baik. Setuju semua? Setuju. Oke, setuju. Oke, baik ya. Jadi sebagai pembuka nih, Bapak akan bertanya kepada Ananda Bapak semua. Menurut Ananda Bapak semua, komunikasi itu apa? Komunikasi itu. Oke, silahkan. Saya Pak. Iya. Cara kita untuk menyampaikan sesuatu Pak, kita berbicara gitu. Nah, komunikasi yang baik itu kita tuh kalau berbicara itu sopan, tidak berkata kasar, gitu Pak. Oke, jadi menurut Kia komunikasi itu cara kita menyampaikan pesan kepada orang lain ya. Komunikasi yang baik itu komunikasinya harus sopan dan sebagainya. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, baik, silakan. Komunikasi itu menurut ini Pak berbicara dua arah Pak. Oh, dua arah. Itu kemudian cara berkomunikasinya
itu dengan bahasa yang baik dan benar, yang mudah dimengerti oleh audiensnya, seperti itu Pak. Oke, jadi komunikasinya dua arah ya, karena kalau tidak ada komunikan dan komunikator itu tidak komunikasi namanya. Oke, baik. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, sama ya. Jadi dapat disimpulkan bosnya komunikasi ini adalah proses bertukar informasi. Prosesnya itu terjadi minimal harus ada dua orang gitu, harus ada komunikator dan komunikan, dan ada pesan yang disampaikan. Nah, kita tadi kan sudah sepakat untuk membahas komunikasi yang baik. Nah, menurut Ananda semua, selain ciri-ciri yang disebutkan dari Kia tadi, ada tidak ciri-ciri lain dari komunikasi yang baik itu seperti apa? Pak, Oke, Kia lagi, Pak. Kia lagi, boleh? Yang komunikasinya itu menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa daerah masing-masing itu Pak, karena kan nggak semuanya ngerti. Oh, karena kita di Indonesia, jadi kita menjunjung tinggi Sumpah Pemuda ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi? Kalau menurut saya komunikasi yang baik itu dia harus jelas apa yang disampaikan ya, Pak. Oke, harus jelas ya. Oke, ada lagi? Ananda Bapak, boleh silahkan. Mendengarkan terus merespon. Oh, mendengarkan dulu baru merespon. Oke, baik. Ada lagi? Nah, Pak, Oke, boleh. menambahkan dari jawaban teman-teman semua, jadi komunikasi yang baik menurut saya itu Pak, yang sopan dan tentunya terjaga Pak, tutur kata sama intonasinya. Oke, tutur kata yang terjaga, intonasinya jelas gitu ya. Oke, ada lagi? Sama Pak. Oke, sama. Oke, dari yang Bapak dapat menurut Ananda semua itu komunikasi yang baik, ciri-cirinya ada banyak. Yang pertama, harus jujur dan terbuka, harus menggunakan bahasa Indonesia karena kita tinggal di Indonesia, harus jelas dan akurat itu yang disampaikan, harus intonasi dan tutur katanya harus bagus. Oke, dari ciri-ciri yang ada menurut Ananda semua, apa dampak positif dari kita berkomunikasi yang baik kepada orang lain? Oke, silakan Ariska dulu ya. Dampak positifnya jadi komunikasi yang baik itu orang yang kita bicara dengan dia itu jadi nyaman Pak. Oh, jadi nggak merasa risih gitu Pak. Oke, baik. Menurut si Yani itu lebih nyaman ya orangnya. Oke, menurut si Adini. Sedikit menambahkan dari Yani Pak, kalau kata Yani kan audiensnya tuh nyaman Pak. Kalau dari saya tuh kita tercapai tujuan apa yang kita omongin gitu Pak. Misalnya kita mau ngomongin tentang pelajaran, kita menjelaskan ke teman kita, nah teman kita ngerti, jadi itu tercapai apa yang kita inginkan. Gitu, Pak. Oke. Sebentar ya. Jadi menurut si Dini, menurut Dini, komunikasi yang baik itu ketika kita menyampaikan pesan kepada orang lain tuh sesuai dengan apa yang kita inginkan Iya, gitu Pak, ya. benar. Oke, baik. Silahkan Kia. Tahu dari diri juga Pak, itu jadi mengurangi kesalahpahaman antara sesama si komunikator sama si komunikannya tadi. Oke, mengurangi kesalahpahaman. Oke, silakan. Kalau Menurut menurut Abrar. saya, kalau kita dapat membangun komunikasi yang baik, kita bisa membangun hubungan pertemanan dan hubungan yang baik gitu Pak. Oke, membangun hubungan pertemanan yang baik yang menurut Ansyah ya. Oke, ada lagi. Oke, sama ya. Jadi dari pendapat yang ada dapat Bapak simpulkan itu yang pertama, komunikannya itu jadi lebih nyaman berbicara kepada kita, tujuan yang ingin kita sampaikan itu mudah tercapainya menurut kita. Itu mengurangi ya kesalahpahaman. Maaf ya Bapak lagi sakit jadi Bapak kurang fokus gitu. Oke, menurut Aber tadi apa? Dapat membangun. Oke, dapat membangun hubungan yang baik dengan teman ya. Oke. Nah, dari dampak yang ada, dari dampak positif yang ada, kira-kira Ananda Bapak semua ini ingin menggunakan komunikasi yang efektif dan baik ini untuk hal apa gitu? Misalnya untuk hubungan pertemanan kah, untuk menyelesaikan permasalahan atau seperti apa? Ada yang ingin berpendapat? Oke, baik, silakan. Karena cita-cita Kia itu sebagai influencer Pak, jadi biar bisa berkomunikasi dengan orang banyak gitu Pak. Oke, Biar jadi bisa mencapai cita-cita tadi. oke, untuk menjadi influencer ya, melatih komunikasi yang baiknya. Ada lagi? Oke, Dini silakan. Dini kan cita-citanya mau jadi guru nih Pak. Nah jadi kalau misalnya kamu public speaking ini belum baik, nanti siswa dan teman-teman yang ada di sekolah tuh tak mengerti Pak, terjadilah kesalahpahaman apa yang Dini ucapkan. Jadi Dini mau belajar komunikasi yang baik. Oke, jadi untuk menjadi guru Dini harus mempelajari komunikasi yang baik ini ya secara mendalam. Oke, ada lagi? Nah, Pak, Oke, sama silakan. kayak ini, saya tuh juga pengen jadi guru kan Pak. Jadi
kalau misalnya saya bisa berkomunikasi yang baik, nanti siswa saya tuh bisa nyaman Pak karena bicara sama saya sebagai gurunya. Oke, baik. Oke. Sini ada yang ingin jadi influencer, ada yang jadi guru. Mungkin ada lagi yang lain? Oke, silakan. Sama sih Pak, saya pengen jadi guru tapi lebih ke guru BK. Guru BK. Kalau guru BK itu kan dia kayak berinteraksi sama muridnya, Iya. lebih kayak interaksi itu lebih dalam, komunikasi lebih dalam. Jadi saya pengen belajar komunikasi yang baik biar saya bisa membangun hubungan sama siswanya. Oke, bagus. Jadi konselor ya seperti Bapak ya. Oke. Dari Abrar sendiri nih, Abrar yang belum nih. Ya tadi sama dengan yang saya bilang tuh supaya bisa membangun hubungan pertemanan baik. Jadi kita tuh nggak jadi salah artian dari setiap komunikasi kita. Jadi nanti nggak Jadi- saling hapus chat gitu Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih Ananda Bapak semua. Tidak terasa nih kita sudah di penghujung kegiatan. Sebelum kita mengakhiri, Bapak ada satu tepukan namanya tepuk kagem. Oke, karena Ananda Bapak semua tahu gimana tepuknya? Belum tahu ya? Jadi nanti kalau Bapak bilang tepuk kagem, Ananda Bapak semua tepuknya kayak gini ya. Tepuk kagem. Singkat saja, paham, oke? Oke, kita coba ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk kagem. Singkat saja, paham. Oke. Terima kasih. Sekali lagi ya, oke, boleh sekali lagi. Tepuk kagem. Singkat saja, paham. Oke. Makasih Pak. Terima kasih juga ya. Terima kasih kepada Ananda semua. Oke. Dari kegiatan kita kali ini gimana nih kesannya? Bapak boleh minta satu orang yang ingin memberikan kesannya terhadap kegiatan kita pada kali ini? Boleh? Kia. Kesannya seneng Pak, Seneng, terutama dia kan tadi kan topiknya membangun komunikasi yang baik. Iya. Jadi sekarang tuh lagi mencontohkan gimana sih komunikasi yang baik itu Pak dengan teman-teman semua yang baru, jadi sama teman, jadi seneng Pak. Oke, terima kasih ya dari Kia itu ya. Oke, setelah kesan kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tidak kegiatan kita hari ini tuh seperti apa? Ada yang kan? Oke, boleh silahkan. Jadi dari kegiatan kita hari ini saya dapat menyimpulkan kalau komunikasi itu yang adalah interaksi menyampaikan informasi antara komunikator dan komunikan. Terus komunikasi yang baik itu bisa dilakukan dengan cara menjaga intonasi, menjaga tutur kata, sopan, ya Mbak. Terus manfaat dari kegiatan ini juga kedepannya saya jadi tahu gimana nantinya biar komunikasi kita itu baik kan. Oke, bagus ya. Oke. Setelah kita membahas, setelah Ananda Bapak semua tahu nih hasil kegiatan kita hari ini tentang apa, Bapak ingin membahas tentang kegiatan lanjutan. Kira-kira Ananda Bapak semua sepakat tidak kalau kita melanjutkan kegiatan kita kali ini di minggu berikutnya? Boleh. Sepakat Pak. Oke. Kalau sepakat kira-kira kita lakukannya di mana dan kapan? Yang dingin. Boleh, silakan Abrar dulu. Abrar di mana? Dingin Pak. Tempat yang dingin. Oke, akan Bapak usahakan ya kita melakukannya di tempat yang ber-AC biar kita tak panas-panas kayak gini ya. Oke. Kipas juga nggak apa-apa sih Pak. Kipas nggak apa-apa juga ya. Kan dingin. Oke, boleh. Ada lagi? Oke, silakan. Mungkin Pak anggotanya ditambah lagi Pak biar seru. Kan Oke. cuma 5 orang ya Pak. Oke, akan Bapak usahakan ya. Oke, silakan. Bawa snack. Bawa snack boleh, nanti akan Bapak usahakan juga. Lagi Pak. Oke, boleh. Boleh. Kalau bisa Pak, nah bawalah media Pak kayak permainan gitu Pak. Jadi biar lebih seru gitu. Oke, semua yang Ananda Bapak harapkan akan Bapak usahakan ya di pertemuan berikutnya. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya itu kita lakukan di di hari yang sama, di jam yang sama dan di ruangan yang lebih dingin ya. Kita akan usahakan bawa snack, akan meramaikan lagi anggota kelompoknya dan membawa media agar lebih seru pembahasannya. Oke. Nah, jadi nanti minggu depan itu kita akan membahas tentang membangun hubungan pertemanan yang baik ya. Sepakat semua? Baik. Oke, baik Ananda Bapak semua. Tadi kita sudah membahas tentang kegiatan lanjutan kita dan ini sudah berada di penghujung yang paling penghujung di kegiatan kita pada kali ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada Ananda Bapak semua karena telah aktif dalam berpartisipasi di diskusi kelompok kita pada kali ini. Bapak harap semoga di pertemuan berikutnya diskusi kelompok yang aktif ini dapat tetap kita jalani ya, tetap dipertahankan ya keaktifannya ini. Baik, karena kita memulainya dengan doa,
maka kita akhiri juga dengan berdoa dengan memimpin pembacaan doanya. Saya lagi, Pak. Baik, silakan. Dikarenakan kegiatan telah berakhir, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya, Brar. Doa. Baik. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih kepada anak Bapak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.